Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Hari ini telah kita masuki hari ke-26 di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijrah, bersamaan dengan tanggal 8 April 2021. Tak terasa insyaallah Ramadan tinggal hitungan hari lagi. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesempatan untuk mendapati Ramadan di tahun ini, disehatkan, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga tuntas beribadah ke penghujungnya insyaallah. Pun demikian, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di malam hari ini, dan boleh jadi ini menjadi malam terakhir di bulan Sya'ban untuk malam Jumat. Karena besok Jumat menjadi Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan selanjutnya akan masuk di bulan baru, di hari yang baru, di pekan yang baru. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas sampai dengan malam hari ini waktu Indonesia bagian barat, ataupun juga waktu setempat, yang belum beriman kepada Allah, semoga Allah berkenan menguatkan jiwa mereka, dan mereka juga menguatkan diri untuk mengambil hidayah, untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menghunjam pada jiwa mereka, pada jiwa kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan mengisi sisa hari kita dengan lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Dan tentunya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa hidup kita menjadi sisa hidup yang terbaik, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, disertakan bersama orang-orang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para nabi, orang-orang saleh, para ulama, dan orang-orang dinilai terbaik dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pun demikian, kita turut berduka cita atas wafatnya banyak ulama, banyak tokoh-tokoh muslim yang dari awal pandemi kalau dihitung sampai sekarang ada yang menghitung lebih daripada 400 ulama, dan bukan ulama biasa-biasa. Tentunya kita merasa kehilangan, sekaligus juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap menguatkan keislaman kita di Indonesia tercinta khususnya, dan tumbuh ulama-ulama baru yang dengan itu membawa nilai-nilai kemajuan pada keislaman, kebaikan-kebaikan, dan tentunya berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita bermohon pada Allah semoga seluruh yang kembali kepada Allah, insan beriman, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal soleh mereka, dan dimuliakan mereka di alam kubur sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disertakan kita bersama mereka dalam kebaikan insyaallah. Teman-teman sekalian, malam hari ini topiknya akan spesial, istimewa. Kita menunda dulu sesi tanya jawab. Biasanya kita membagi pekan ke dalam dua bagian. Bila kemarin pekan lalu sudah kita kajian tafsir kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, maka biasanya pekan selanjutnya kita berdiskusi tanya jawab. Ini mengingat mendekat kepada bulan Ramadan, maka tema malam hari ini spesial, kita hadirkan kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga silabus ibadah Ramadan bisa kita siapkan dari sejak kini, yang saat masuk ke bulan Ramadan kita tidak sibuk dengan ta'lim lagi, tapi kita bisa menyibukkan diri untuk mengeksekusi materi-materi ta'lim itu lewat agenda-agenda ibadah yang bisa kita maksimalkan. Mengingat insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini diduga kuat bila mengacu pada data astronomis ataupun perhitungan hisab akan serentak untuk wilayah Indonesia. Ya, nampaknya akan serentak untuk wilayah Indonesia karena ijtima', konjungsi, ya, proses konjungsi ijtima', pertemuan sejajar antara ya, bumi, matahari, kemudian bulan. Kalau sudah berada di satu garis, nah ini menunjukkan di tanggal hijriah sebagai akhir bulan. Itu sudah otomatis ya, makanya gampang sekali kalau kita melihat posisi bulan di malam hari. Hijriah itu sangat mudah sekali, kalau dia bulat itu pertengahan, ya 13, 14, 15. Kalau sekarang sabitnya di bawah itu, ya bentuk sabit tapi di bawah, ini menunjuk kepada akhir bulan. Ya sampai nanti dia habis. Dia habis, cahaya tertutup. Nah itu di penghujungnya udah menunjuk kepada akhir dari satu bulan, yaitu biasanya tanggal 29. Ya, tanggal 29 di bulan yang bersangkutan. Misalnya sekarang Sya'ban, posisi 29 itu sudah akhir bulan, maka akan terjadi ijtima', ya konjungsi. Tinggal kapan terjadinya itu.
Ya, di data astronomis saat ini akan terjadi tanggal 12 April ya, hari Senin yang bersamaan dengan hari Senin itu 12 Sya'ban 1442 Hijrah pada pukul 9 ya, 9:33 59 detik. Jadi jam 9 pagi 09:33 menit, kemudian 59 detik terjadi ijtima' konjungsi, itu data hisab yang kami peroleh. Kemudian berproses tuh sampai dengan ke maghrib nanti ya, begitu masuk waktu maghrib ketinggian hilal, jadi begitu matahari terbenam itu kan, kemudian hilal awal bulan, awal hari ya, awal bulan baru itu mulai naik. Nah, ketinggiannya hilal pada saat itu sudah di atas 3 derajat ya, di atas 3 derajat, kurang lebih 3 derajat 44 menit 38 detik kurang lebih ya. Jadi kalau kita turunkan posisi hari Senin ya, ini informasi ya, pada tanggal 12 April ya, Masehi ya 2021 itu terjadi ijtima' ya, ijtima' atau konjungsi ya. Ijtima' itu bertemu sejajar gitu ya, antara sekali lagi matahari, bumi dan bulan. Kemudian ini terjadi posisinya di hari Senin 12 April tahun 2021 pada jam 09:33 menit 59 detik ya, kurang lebih demikian ya, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian nah, dari proses ini kan masih pagi ini teman-teman sekalian ya. Nah, menuju maghrib, nah ini ilustrasi yang paling sederhananya. Matahari kan terus bergeser kan dari terbit ya sampai dengan terbenam kan ke arah maghrib itu. Nanti menjelang maghrib posisi Senin 12 April ini 2021 itu bersamaan dengan 29 Sya'ban. Nah, Sya'ban ya 1442 Hijrah. Nah, ini Masehi, yang di atasnya Hijrah. Saya berikan rumus cepat ya, kita share saja. Sebetulnya kalau kita ingin mengetahui itu tentang waktu umumnya awal, tengah atau akhir di bulan Hijriah itu sangat mudah sekali. Ya, jadi kalau teman-teman lihat bulan nih keadaannya. Ya, kalau dia purnama bulat gitu kan, bulat utuh begini. Nah, itu pasti pertengahan 13, 14, 15, kan? Nah, kalau sekarang posisinya dia di akhir itu biasanya sabit ke bawah begini nih. Nah, ya, sabit ke bawah ini. Jadi kalau dia masih awal bulan, sabit ke atas begini. Ini awal, pertengahan, akhir. Jadi kalau sudah akhir gini, akhir kelihatan kayak sabit gini, nah ini sudah akhir bulan. Ya. Nah, nanti tanggal 29 ini habis nih teman-teman sekalian. Posisinya ini nanti. Ya, karena sejajar tertutup nanti bayangannya, ya maka terlihat ini nanti tanggal 29, ini saya tulis begini dulu. Nah, nanti tanggal 29 seperti ini terjadi ijtima'. Ya, saat ijtima' terjadi, bayangan bulan tertutupi itu nampak tidak terlihat. Nah, perjalanan itu terjadi jam 9:33 ya, menit 59 detik. Posisi matahari ini kan dari pagi ya mengarah ke barat kan, dari timur ke barat kan, ya mau terbenam kan. Nah, untuk wilayah Indonesia ya, begitu dia terbenam nanti, posisinya sederhananya kan ketika dia terbenam, bulan naik kan, ya kan? Nah, saat nanti dia naik di atas ufuk, jadi kalau kita melihat di ufuk nanti, waktu maghrib, ya kan, waktu maghrib, nah kita lihat di Indonesia misalnya bagian barat, begitu maghrib itu tiba, nah ini matahari turun, tenggelam di barat kan, bulan mulai naik kan, nanti ada cahaya kilatan awal tuh, ya yang cahaya kilatan awal, kalau ngelihat di ufuk, kelihatan ufuk, sejauh mata memandang, biasanya dari garis pantai tertentu, yang ditentukan gitu kan, terlihat ini, yang ada cahaya naik, kilatan seperti hilal, ya bentuknya hilal, ya. Jadi ini kadang banyak dicari hilal kemana gitu kan, rupanya sedang tidur ya di warung Maecon. Ada orang namanya hilal gitu, cari-cari, bukan yang itu ya. Yang ini adalah hilal khusus penanda awal datangnya bulan dan hari baru di bulan baru. Ini setiap bulan sebetulnya, jadi kalau kita mau praktek tiap bulan juga bisa. Ya hanya karena Ramadan terkait dengan ibadah khusus spesial tertentu, maka ini kemudian dipastikan ya penglihatan memastikan pengamatan disebut dengan ru'yat, penghitungannya disebut dengan hisab. Nah, jadi begitu nanti kelihatan ini mulai naik, diukur tinggi dari ufuk ini. Nah, ketinggian dari ufuk ini kalau ini 0 derajat, ya titik 0 derajat, ketinggiannya ini pada tanggal 12 April ini, teman-teman sekalian, posisinya maghrib, ya maghrib itu harus ditentukan, karena di tanggal hijriyah itu penentuannya berganti dari maghrib. Jadi begitu maghrib, pindah apakah hari baru atau hari sama, cuman tanggalnya berbeda. Maka penentuannya adalah kalau dia masih di bawah 0 ini, ya maka belum masuk, belum ganti.
kayak jam 00 malam kan, 00 malam. Kalau masih di bawah 00 ya 11.59 misalnya kan PM. Nah, ini kan belum ganti hari, ya kan? Nah, kalau di Hijriyah itu patokannya maghrib, ini ufuknya 0 derajat. Jadi kalau masih di bawah 0 belum ganti tuh. Ya, tapi kalau sudah di atas 0 derajat ini, di atas 00 nih. Kalau ganti hari kan, misalnya 01 udah ganti kan? Nah, ini naik ke atas ini teman-teman sekalian. Nah, ketinggian pada saat itu begitu maghrib terjadi itu sudah di atas 3 derajat. Jadi sudah 3 derajat bahkan lebih 38 menit ya 44 detik kalau tidak keliru ya. Intinya sudah di atas ya plus 3 derajat tuh ya. Nah, ini sudah begini ketinggiannya. Nah, jadi karena 3 derajat, nah ini aspek yang disepakati di Indonesia itu menggunakan kemungkinan terlihat imkanur ru'yah itu 2 derajat. Jadi pemerintah menetapkan biasanya selama ini ya yang disepakati itu di 2 derajat sudah disepakati, besoknya ganti hari baru di bulan baru, ya kan? Nah, kenapa mengambil patokan itu? Karena biasanya gini, kalau di atas 0 nih ya, di atas 0 kalau masih 1 ini pengamatan agak sulit untuk yang ru'yat. Tapi bagi hisab yang penting secara hitungan dia sudah lewat dari 0. Ini yang seringkali menyebabkan perbedaan. Sama ketika Anda melihat jam ya. Kalau jam misalnya kan tengah malam jam 00 ya kan? Seperti ini misalnya. Ini jam 12 kan? Nah, ini jam 6 di bawahnya. Kemudian ke sini jam 3, sini jam 9 ya kan? Nah, ini kan jarum panjangnya masih di sini ya. Detiknya kan nggak kelihatan dari jauh nih. Kalau dia 01 ke sini kan detiknya nggak kelihatan tuh. Kalau menitnya mungkin terlihat. Tapi dari jauh ngelihat detiknya nggak nampak gitu kan. Nah, sedangkan yang satu bilang saya pakai jam digital. Pakai detik udah kelihatan. Nah, itu antara ilustrasi antara hisab dengan ru'yat. Ya, tapi alhamdulillah ada titik temu di sini. Ya, apa titik temunya? Ya, kalau titik temunya misalnya ada di 2 derajat, maka ini disepakati ya. Jadi ambil titik tengahnya. Tapi yang paling menarik insya Allah karena sudah di atas 3, baik ru'yat ataupun hisab, diduga kuat akan sepakat bahwa pada maghrib Senin ini 12 April waktu masuk maghribnya berganti ke Selasanya itu menurut penanggalan Hijriah itu sudah melewati batas 0 derajat. Kalau sudah lewat berarti sudah masuk hari baru. Hari baru. Kemudian bulannya pun bulan baru. Ya, bulan baru. Nah, hari barunya apa? Ini kan hari terakhirnya 29 Sya'ban nih tanggalnya, kan? Hari Senin. Ya, 29 Sya'ban. Baik, karena dia sudah melewati 0, sudah pindah waktu, berarti harinya berganti. Ya, dari 29 bulan Sya'ban sudah pindah ke hari pertama. Hari pertama. Bulannya ganti dari Sya'ban menjadi Ramadan, bulan ke-9. Ya, bulan Ramadan 1442 Hijrah. Nah, demikian. Beda cerita, beda kisah. Kalau misalnya ini masih di bawah 0, ya, Maghrib Senin nih 12 April saya masih di bawah 0, maka kalau masih di bawah 0 maka akan diputuskan genapkan bilangan bulan Sya'ban. Maka bulannya tetap bulan Sya'ban, harinya hari ke-30. Nah, cuma karena ini teman-teman sekalian ya kemudian sudah masuk di atas 3 derajat, maka besar kemungkinan akan masuk 1 Ramadan ya, hari baru, bulannya bulan baru yaitu Ramadan 1442 Hijrah. Jadi diduga kuat bahwa malamnya sudah akan ditunaikan tarawih ya. Karena Ramadan itu paket nanti kita akan pelajari ya, tsumma atimmus shiyama ilal lail, dan sempurnakan Ramadan sampai ke pembuka malam, dan malamnya ada paket penunaian ibadah yang dikenal dengan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Maka diduga kuat nanti malam Selasa, malam 13 April ya, insyaallah itu akan mulai tarawih. Tentunya nanti akan ada sidang isbat ya di Kementerian Agama. Waktu maghrib disampaikan kepada kita sehingga kita ada persiapan-persiapan. Ini saya sampaikan lebih awal dari sudut pandang hisab, sisi astronomis, sehingga kita bisa punya pemetaan dan rencana-rencana terbaik untuk bisa menyongsong Ramadan dan mempersiapkan ibadah yang akan kita tunaikan. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi insya Allah tahun ini 1442 Hijrah, 2021 Masehi, Ramadan seluruh wilayah Indonesia insya Allah akan serempak. Waktunya sama, akan berlangsung tanggal 1 ya, 1 Ramadan 1442 Hijrah yang diduga kuat bersamaan dengan tanggal 13 April ya, 2021. Kemudian harinya hari apa? Hari Selasa. Ini adalah patokan berdasar data hisab atau astronomis ya. Nanti akan dikuatkan melalui proses apa? Ru'yat ya, ru'yat.
Nanti kita akan lihat proses ru'yat di hari Senin. Nanti sudah siap-siap ya. Ada titik tertentu yang dipantau, ada dari kalangan ormas, MUI, macam-macam dan sebagainya akan melihat. Dan nanti akan ada rapat sidang isbat. Isbat itu penetapan ya. Isbat di Kementerian Agama yang akan menetapkan bagaimana statusnya untuk malam itu, apakah tarawih dan sebagainya. Dan nanti kita akan melihat untuk teman-teman yang khususnya di wilayah Papua tuh ya, karena itu udah lebih dulu gitu kan, 2 jam sebelumnya bahkan. Nah ini agak menarik nih nanti ya, karena itu penting dicari solusi nih ya dari Kemenag, karena Kemenag rapat di Jakarta, Papua udah masuk jam berapa duluan, makanya kalau tarawih itu sudah lebih dulu 2 jam tuh masuk waktunya. Jadi nanti kalau Anda melihat patokan data hisab, insya Allah sudah masuk ke awal Ramadan pada masa itu. Ini pertama. Nah, karena datanya sudah kita terima, intinya adalah dalam hitungan hari ya kita akan memasuki bulan Ramadan, maka menjadi penting bagi kita untuk menyiapkan kurikulum Ramadan di tahun ini sehingga lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demi Allah teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri, pada Anda semua, pada kita seluruhnya, bahwa tidak semua bisa mendapatkan nikmat Ramadan tahun ini. Bahkan selevel ulama pun, selevel kiai pun, selevel ustadz pun belum tentu sampai ke Ramadan, tapi bisa menjadi tanda bagi kita. Saya sering katakan kalau sudah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban khususnya, selalu saja ada ulama sesuai dengan ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan pesan kepada kita seakan-akan nih ulama ini sudah banyak bekalnya, sudah baik insya Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan mereka tidak mendapati Ramadan lagi karena dipandang bekalnya cukup. Kita siapa gitu kan? Kita masih bekalnya kurang, maksiat banyak yang kita lakukan, kan? Banyak sesuatu yang harus kita tutupi. Terus Allah berikan kesempatan untuk menyempurnakan segala yang kurang itu. Kita nggak manfaatkan juga, maka butuh Ramadan berapa tahun lagi. Ya, sampai-sampai malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi SAW ketika beliau akan naik ya ke mimbarnya, ada 3 gundakan, salah satunya ketika akan naik beliau katakan, "Raghima'an furajulin", dalam redaksi lain, "Bu'dan liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu". Ya, sungguh keterlaluan, ya punya celak dia, ya di hidungnya, di wajahnya kotor, ya. Jadi dalam pandangan Allah kotor orang ini. Jauh dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan bahkan tak mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan ampunan itu dibentangkan selama sebulan penuh. Hari pertama belum minta ampun, dah hari kedua dikasih kesempatan siang malam. Ya, siangnya ada, malamnya ada. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan salat qiyam malam Ramadan, ditunaikan dengan keikhlasan, berintrospeksi dan bertaubat, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Demikian siangnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siangnya puasa, serius puasanya, ikhlas karena Allah, dia berintrospeksi, ya kata Allah diampuni melalui lisan Nabi, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi siang ada ampunan, malam ada peluang, dan itu terbentang setiap hari. Dan dalam bentangan itu dia belum bisa diampuni juga, belum menarik dia untuk taubat. Maka kata malaikat Jibril, ini orang celaka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang belum tentu dapat, dia diberikan, dia nggak ambil kesempatannya. Apa yang direspon oleh Nabi? Biasanya begini, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat memberikan statement, Nabi mengaminkan. Kata Nabi, amin. Ya, jadi nanti ada 3 statement, salah satunya yang tadi, kata Nabi, amin. Ya, amin, amin. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau tadi bicara amin, amin, amin? Itu kan salah satu yang dijelaskan oleh Nabi. Tadi ketika aku naik, malaikat Jibril mengatakan ini, maka aku aminkan. Ini menarik, malaikat kemudian menyampaikan, Nabi yang mengaminkan. Ini ada dalam kitab Al-Mustadrak, ya, karya Al-Hakim An-Naisaburi, dan status hadisnya sahih. Ya, status hadisnya sahih. Karena itu penting bagi kita untuk memetakan kembali apa yang harus kita siapkan guna menyongsong Ramadan sehingga keadaan kita bisa lebih nyaman, ya, lebih siap, lebih tenang, lebih enak, kan? Nah, itu keadaan yang nyaman, tenang, tentram, ya, ketika akan menerima sesuatu. Orang Arab itu biasanya mengatakan dengan kata rahiba atau rahaba yarhabu, ya, rahaba yarhabu. Kadang-kadang dia pakai tasydid, rahaba yarhabu, ya. Ini akarnya, saya berikan akarnya, ya. Nah, ini kan, nah ini. Suatu keadaan yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Ya, makanya kalau orang Arab itu kedatangan tamu misalnya, dan dia sudah lapang, sudah siap menerima. Ya, bisa diinfo, saya mau datang nih, terus kita senang gitu itu datang gitu. Apalagi orang-orang yang sangat kita rindukan, ya kan. Tiba-tiba ada orang yang sangat Anda rindukan, Anda senangi gitu kan. Anda banyak mengambil manfaat, terus dia katakan saya mau datang, ya kan. Anda kan perasaan enak kan, tenang kan, senang, nyaman, terus Anda siapkan gitu.
Ya, siapkan ini, siapkan itu untuk menyambut macam-macam. Lalu Anda katakan, ya, begitu dia datang, marhaban. Orang Arab katakan marhaban. Marhaban, ya. Kalau Anda ingin katakan usaha untuk menyiapkan diri agar lapang menerima sesuatu dan siap mengerjakan apa yang akan diterima itu, maka tambahkan tasydid di antaranya, ya, secara tadrijian, secara bertahap. Rahaba yurahibu. Rahaba yurahibu. Ya kan? Proses yang berlangsung secara bertahap dalam rangka menyiapkan diri kita sehingga kita bisa lapang menerima sesuatu. Jadi kalau ada tasydid itu di antara makna tadriji, munajjaman, ya, tanajjum, yaitu sesuatu yang berlangsung secara bertahap. Ya, kalau lawannya pakai hamzah, ya, contohnya aghlaqa yughliqu dengan ghallaqa yughalliqu. Itu beda. Kalau pakai hamzah, aghlaqa itu menutup sekaligus. Ya, misal saya akan menutup pintu, tapi saya tutup sekaligus. Pup, gitu kan? Nah, itu bahasa Arabnya aghlaqa yughliqu. Ya, ada ughliqul bab, saya akan menutup pintu sekaligus. Tapi kalau saya lakukan pelan-pelan, secara bertahap, ya, ada bayi nih, ya, lagi tidur pelan-pelan supaya nggak ada suara, nggak terdengar apa-apa, maka pakai tasydid. Ghallaqa yughalliqu, pelan-pelan sampai bunyinya pelan. Nah, itu ghallaqa yughalliqu. Ya, makanya istri pembesar, ya, raja Mesir itu, ya, atau perdana menteri, ya, waktu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia mengajak berdua Nabi Yusuf alaihissalam berbuat sesuatu yang tidak pantas, lalu dia mencoba menutup pintu pelan-pelan supaya nggak terdengar pengawal sekitarannya, maka menggunakan tasydid. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ya, maka dia mencoba untuk menutup pintu itu, ya, pelan-pelan sehingga sekitarannya tidak mengetahui apa yang terjadi. Nah, itu pakai tasydid. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan tahapan secara pelan-pelan, bertahap, itu pakai tasydid. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengatakan kita ingin berusaha secara bertahap, pelan-pelan menyiapkan diri kita, supaya ada kesiapan, kenyamanan ketika tamu Ramadan yang membawa keistimewaan yang sangat dahsyat tuh, kemuliaan yang tak terlukiskan, dia akan datang dengan segala itu, dan cuma setahun sekali. Dan kita harus menerima dengan lapang, karena dia akan datang dengan puasa, kita mesti lapang menerimanya. Dia datang dengan malam Al-Qadar, kita harus lapang dan menyiapkan diri untuk bisa memburunya. Lapang kita akan menerima salat qiyamul lail, dia akan datang dengan pahala sedekah, pahala bacaan Al-Quran, yang tentunya mengharuskan kita baca Al-Quran, menyiapkan anggaran untuk infak, menyiapkan fisik supaya kuat. Kita harus lapang, harus siap. Maka dalam konteks ini kita tambahkan tasydid pada huruf yang kedua, rahaba yurahibu. Ya, sifatnya disebut dengan tarhib. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Ya, ini definisi ilmu sharaf, ya. Jadi kalau ilmu sharaf harus jelas, ya. Rahaba yurahibu tarhiban. Nah, kalau orang itu ngajinya cuma di YouTube saja, nggak ke sharaf, nanti bisa repot. Saya mau tobat versi YouTube, taba yatubu YouTuban. Fasbaka yufasbiku Facebookan. itu apa namanya? Itu sharaf versi apa tuh? Ya, versi media sosial. Itu yang harus diluruskan. Nah, kalau ini beda, ya. Rahaba yurahibu tarhiban. Tarhib. Maka di sini muncul istilah tarhib Ramadan. Asalnya begini. Nah, ini saya jelaskan dulu pemahamannya, ya. Jelaskan pemahaman supaya mengerti. Saya tidak senang Anda menghafal tapi nggak paham gitu, ya. Si Soleh juga, beo saya bisa tuh, ya. Kalau saya minta ikuti, dia ikuti, tapi paham belum tentu, ya. Jadi kita harus beda dengan beo, ya. Saya lebih menginginkan hafal bagus, paham lebih istimewa. Nah, ini asalnya. Kenapa muncul tarhib Ramadan, ya? Terus kadang sering diundang Ustadz tarhib Ramadan, Ustadz tarhib Ramadan. Asalnya ini, ya. Jadi jangan sampai nanti tarhib Ramadan yang dibahas poligami, misalnya, itu nggak nyambung, ya kan? Tarhib Ramadan yang dibahas misalnya hukum zakat, itu nggak nyambung. Jadi tarhib Ramadan adalah pembahasan tentang upaya bagaimana menyiapkan keadaan diri kita supaya lapang, nyaman untuk menerima segala hal yang dibawa saat Ramadan itu tiba. Nah, sekarang bagaimana Nabi memberikan kurikulum kepada kita dalam rangka tarhib Ramadan ini, sehingga dengan kurikulum ini kita sudah siap lapang saat memasuki awal Ramadan. Satu. Kemudian juga kita sudah siap dengan agenda-agenda yang akan kita eksekusi selama Ramadan. Dan yang terakhir, bisa maksimal kita menjalaninya. Itu poin penting yang harus saya turunkan. Sekaligus ini adalah menjadi materi yang umumnya akan teman-teman butuhkan. Jadi saya menerima beberapa jadwal ini
ya permohonan-permohonan dari beberapa kalangan. Ini 1 tarhib Ramadan, 2 tarhib Ramadan, 3 tarhib Ramadan, sampai banyak, materinya sama semua. Ini kalau sama semua tarhib, tempatnya beda-beda, kenapa kita tidak satukan dalam satu tempat, satu bagian, satu episode? Ayo semua kumpul di sini di Adi Hidayat Official, kemudian kita masukkan materi ini, lalu kita bisa praktekkan bersama-sama sehingga 1 kali pemaparan bisa efektif dan efisien. Paham sampai sini ya? Baik, kalau sudah paham, insya Allah kita akan turunkan materinya. Kita masuk ke awal, persiapan awal Ramadan, ya, persiapan awal Ramadan. Kemudian masuk ke agenda Ramadan, ya. Nah, dan yang ketiga, nanti kita akan turunkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Sudah tiba waktu Isya, waktu Indonesia, bagian Bekasi, WIB. Mohon izin, jeda sejenak, mendengarkan adzan, menjawab sholat Allahu Akbar, dan kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Lanjut ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.